kita ingin penggemukan, itu tetap bisa menggunakan hijauan saja. Tapi tadi ya, hijauannya harus melengkapi kebutuhan-kebutuhan ini. Ada proteinnya, ada seratnya, terus tetap ditambah energi ya. Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kembali bersama saya Farah Ramadan. Kali ini saya akan membahas salah satu hal yang cukup banyak juga ditanyakan di kolom komentar dari video-video Kandang Juragan, yaitu apakah dengan hijauan saja itu sudah cukup untuk melakukan penggemukan. Pertama-tama harus tahu dulu ternak kita itu sebenarnya butuh apa aja sih untuk bisa hidup ya. Jadi pertama kan kalau nutrisi itu dibutuhkan pertama untuk mempertahankan ya organ tubuhnya agar bisa berfungsi dengan baik, kemudian juga untuk reproduksinya, fungsi alat vital dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga adalah produksi pada akhirnya, yaitu ketika mereka punya lebih daripada yang mereka butuhkan, akhirnya mereka bisa memproduksi sesuatu yang lain, misalkan daging, ada kenaikan bobot badan, kemudian yang kedua ada susu dan sebagainya. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi Sobat Kandang Juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Kalau saya gambarkan ada 5 komponen besar lah ya yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah protein kasar. Kemudian yang kedua ini lemak kasar. Kemudian yang ketiga ada serat kasar. Yang keempat ada karbohidrat atau energi. Kemudian yang kelima itu adalah mineral dan juga vitamin. Artinya ketika kita mau melakukan penggemukan atau pemeliharaan hewan ternak, itu harus mencukupi bahkan melebihi ya, mencukupi kebutuhan nutrisi dasarnya, kemudian harus ada lebihnya, yaitu untuk produksi tadi, untuk menghasilkan pertambahan bobot badan yang nanti hasilnya itu ke daging. Jadi sebenarnya hijauan ini bisa atau tidak hijauan saja untuk mencukupi kebutuhan dari ternak ini untuk berproduksi atau menaikkan bobot badannya gitu. Nah itu sebenarnya bisa, tapi untuk hijauan biasanya ada beberapa yang kurang, misalkan kayak energi khususnya ya, sumber energi atau karbohidrat itu biasanya hijauan tuh agak kurang di bagian itu. Kemudian yang kedua adalah mineralnya. Kalau misalkan kayak serat kasar itu sudah jelas, rumput memang sumber serat kasar, atau hijauan biasanya adalah sumber serat kasar utama bagi pakan dari ternak ruminansia. Kemudian protein kasar itu bisa dicukupi juga dengan leguminosa atau legum-leguman atau kacang-kacangan ya, seperti ada indigo vera, ada kaliandra, ada clereaceae, ada kibolong dan sebagainya. Itu adalah daun-daunan yang merupakan sumber protein juga sebenarnya. Tapi untuk energi dan juga mineral itu biasanya yang kurang. Jadi makanya ini harus tetap ditambah pakan tambahan. Walaupun ya kalau teman-teman juga hanya mengandalkan sumber protein kasarnya itu hanya dari hijauan, biasanya lebih lambat dibandingkan dengan pakan konsentrat gitu. Jadi memang kalau untuk menggemukan, kalau misalkan memang penggemukannya nyantai, itu sebenarnya bisa tetap pakai hijauan. Misalkan mau jangka panjang, agak panjang, misalkan 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Itu ada peningkatannya, kerasa lah peningkatannya ketika 6 bulan atau 1 tahun. Tapi kalau misalkan kita mau penggemukan jangka pendek, misalkan 3 bulan atau hanya 6 bulan atau bahkan hanya 3 bulan saja, itu tetap disarankan pakai konsentrat. Toh biasanya harganya juga bisa lebih murah ya pakai konsentrat dibandingkan dengan kita pakai sumber protein yang berasal dari hijauan. Kandang Juragan menyediakan molasses untuk kebutuhan pakan ternak. Pembelian molasses dapat dilakukan secara eceran maupun partai besar. Bagi Sobat Kandang Juragan yang berminat memesan molasses, dapat menghubungi kontak WA yang tertera di bawah ini. Oke, tapi kalau misalkan mau tetap pakai hijauan aja, itu perlu diperhatikan tadi, yaitu sumber energi atau karbohidratnya, dan kemudian juga adalah mineralnya, karena biasanya di hijauan itu nggak tercukupi di situ. Kalau kambing domba liar kok atau sapi liar kok bisa hidup, karena mereka bisa nyari sendiri gitu. Jadi mereka bisa nyari sumber garam, ketika mereka kurang itu mereka nyari sendiri gitu. Nah itu yang menjadi bahasan kita kali ini ya, bahwa sebenarnya ketika kita ingin penggemukan itu tetap bisa menggunakan hijauan saja. Tapi tadi ya, hijauannya harus melengkapi kebutuhan-kebutuhan ini, ada proteinnya, ada seratnya, terus tetap ditambah energi ya, energinya, sumber karbohidratnya dan juga mineral. Tapi kalau kita mau jangka pendek itu agak sulit, karena biasanya
pertumbuhan dengan hanya menggunakan hijauan ini agak lambat ya dibandingkan dengan tambahan bantuan konsentrat begitu. Jadi yang penting teman-teman punya dasarnya ataupun juga yang penting hitungannya masuk, silahkan dilihat dulu potensi pakan yang ada di sekitarnya, karena 80% biaya operasional dari peternakan adalah berasal dari pakan. Jangan juga memaksakan menggunakan hijauan ataupun juga konsentrat kalau misalkan emang HPP-nya nggak masuk ya atau nggak sesuai gitu. Yang penting apapun yang kita lakukan itu harus ada dasarnya dan juga pakai perhitungan yang matang. Jangan sampai saya ngotot nih, idealis banget, pengennya tetap pakai hijauan, tapi ternyata nanti pas udah dimasukin kos usahanya, oh kok nggak masuk gitu, atau malah jadi pemborosan. Oke lah, kita mengeluarkan biaya tambahan sedikit tapi hasilnya bisa lebih maksimal begitu. Nah, itu juga biasanya kita lakukan di petani-petani. Oke lah, ada perkembangan kambing dombanya, kayak di kandang juragan juga ada bermitra dengan petani menaruh domba. Tapi kalau secara bobot, pertumbuhan bobot memang sangat lambat dibandingkan dengan kalau pakai konsentrat begitu. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai penggemukan hewan ternak menggunakan hijauan. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silahkan komen di bawah jika ada pertanyaan ataupun juga konten-konten yang ingin dibikin oleh tim kandang juragan. Kami sangat menerima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.